Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Dia berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena ibadah ini adalah puncak pengalaman rohani. Dia menggabungkan ibadah-ibadah yang lain ke dalam satu ibadah haji ini. Maka ibadah ini nuansanya berbeda dibanding ibadah-ibadah yang lain di dalam Islam. Saya ingin mengemukakan, ingin menjelaskan secara singkat. Ada 4 nuansa ibadah haji. Yang pertama adalah ibadah jasmaniyah. Ibadah jasmaniyah, ibadah fisik. Kenapa? Karena memang ibadah ini membutuhkan fisik yang baik. Gerakan-gerakan fisik ada dalam ibadah ini. Kalau zikir tidak menuntut fisik yang besar. Tapi ibadah haji bahkan sampai harus datang secara fisik. Kalau ibadah sholat masih mungkin di rumah. Ibadah puasa nggak mesti pergi kemana-mana. Zikir bisa di mana saja. Tapi kalau ibadah haji secara fisik, orang mesti berangkat dari kampung halamannya menuju ke tanah suci. Sampai di sana pun ada gerakan-gerakan fisik. Ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf, ada melontar, ada mabit, dan seterusnya. Semuanya menuntut gerakan fisik. Oleh karenanya ibadah ini bisa kita sebut sebagai ibadah jasmaniyah. Ibadah yang harus dilakukan secara fisik. Yang kedua adalah ibadah rohaniyah. Ibadah rohani. Kenapa? Karena ibadah ini tidak hanya harus dilakukan secara fisik, tapi membutuhkan penghayatan. Kita hayati apa-apa yang kita laksanakan dalam ibadah ini. Sebab kalau tanpa penghayatan nanti secara fisik saja itu tidak kuat pengaruhnya di dalam kehidupan kita. Kita bisa membayangkan misalnya ketika sedang tawaf, bagaimana orang harus betul-betul merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sa'i, dia membayangkan bagaimana dia harus berusaha di dalam hidup. Karena dulu ibunda kita Siti Hajar sesudah ditempatkan oleh Nabi Ibrahim di Makkah, dia harus mencari nafkah. Dia harus berusaha. Maka dia berjalan ke Sofa. Dia tinggalkan bayinya Ismail. Tapi sudah cukup jauh dia meninggalkan bayinya Ismail, dia ada kekhawatiran. Maka dia kembali lagi. Ternyata dia melihat anaknya dalam keadaan baik. Lalu dia berjalan lagi menuju Marwah. Begitu seterusnya. Ini memerlukan penghayatan. Sampai nanti ibadah melontar itu menuntut kekuatan rohani untuk menghadapi godaan-godaan syaitan. Nah, oleh karenanya filosofi ibadah haji ini harus kita pahami agar kita dapat menghayatinya, bukan sekedar jalan keliling muter Ka'bah, jalan dari Sofa ke Marwah, bukan sekedar berada di Arafah dan seterusnya. Tapi semua itu menuntut adanya penghayatan agar pengaruhnya nanti terbawa sampai kita mati. Kenapa? Ibadah ini cuma sekali seumur hidup. Makanya pengaruhnya harus terbawa sampai mati.
Jangan pengaruhnya cuma seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sesudah kembali ke tanah air. Sesudah itu biasa saja lagi. Nggak beda antara yang sudah haji dengan yang belum haji. Ini sesuatu yang sangat penting. Itu ibadah rohania. Dan ini menjadi bekal penting kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah ibadah maliyah. Nah, ibadah maliyah. Kenapa? Karena ibadah ini menuntut pengorbanan dengan harta. Orang mesti berkorban dengan hartanya. Kenapa? Karena dia harus membayar ongkos naik haji. Meskipun dia dibayari, katakan begitu, haji gratis. Ya, haji itu tidak bisa jadi gratis kalau tidak ada orang yang berkorban dengan hartanya. Mungkin orang mau membiayai keluarganya, membiayai temannya, membiayai gurunya, membiayai jamaahnya untuk menunaikan ibadah haji. Itu namanya dia berkorban. Nah, kalau orang mau berkorban untuk ibadah haji kita misalnya, lalu kenapa kita tidak mau berkorban? Oleh karenanya, ibadah ini adalah ibadah maliyah. Ibadah yang menuntut pengorbanan dengan harta. Bahkan dulu ada orang Aceh yang menunaikan ibadah haji. Dia memperhatikan banyak orang sulit dalam menunaikan ibadah haji dari sisi keuangan, tapi semangat yang besar membuat dia mau berkorban dengan hartanya meskipun kurang misalnya. Maka orang itu kemudian membeli tanah, membangun gedung, lalu disewakan. Hasilnya digunakan untuk membantu para jamaah haji dari Aceh. Itu wakaf luar biasa, wakaf produktif. Sehingga sampai sekarang jamaah haji dari Aceh itu mendapat tambahan biaya living cost. Selain dari ONH yang juga dialokasikan untuk living cost, itu juga ada tambahan lagi dari hasil wakaf itu. Ini namanya orang berkorban dengan hartanya. Jadi ibadah ini adalah ibadah maliyah, ibadah yang menuntut pengorbanan dengan harta. Maka dalam hidup ini, sesudah ibadah haji, orang harus mau berkorban dengan hartanya. Untuk perjuangan di jalan Allah memerlukan pengorbanan. Banyak orang-orang yang harus kita bantu dalam hidup ini juga memerlukan pengorbanan harta kita. Masih sangat banyak dibutuhkan dana untuk kemajuan hidup, untuk kemaslahatan dakwah, sehingga sayang orang yang hartanya banyak tapi disimpan saja, tidak mau dikorbankan. Apalagi kalau dia sudah haji. Dia sudah haji, maka dia lebih dituntut lagi untuk berkorban dengan hartanya, berbagi pada orang lain, mengatasi persoalan hidup orang lain, sampai kemudian membiayai perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah adalah salah satunya. Yang keempat, yang terakhir adalah dakwah akliyah. Kenapa ini disebut dakwah akliyah? Karena ibadah haji, ibadah ini adalah ibadah akliyah disebabkan kita dirangsang untuk berpikir, dirangsang untuk membuka cakrawala berpikir, sehingga seorang haji dia menjadi bertambah luas wawasannya. Coba itu bayangkan, orang dari satu kampung misalnya yang dia nggak pernah kemana-mana, naik pesawat juga baru kali ini, tiba-tiba dia berada di satu tempat di mana tempat itu bukan kelas kota, bukan kelas provinsi, tapi itu kelas internasional.
orang dari berbagai belahan dunia datang ke situ. Lalu orang dengan berbagai warna kulit, ada hitam, ada putih, kuning, ada merah. Wah, itu datang ke situ. Sehingga orang terbuka wawasan berfikirnya. Itu baru pada aspek tingkat kehadiran seseorang di situ. Dia sudah terbuka itu pikirannya. Belum lagi kalau dia mau menghayati, mau berpikir tentang sejarah, terbuka dia pikirannya. Luar biasa dulu Nabi Muhammad SAW berjuang, apalagi mendapat kesempatan pergi ke Madinah. Dia bisa bayangkan bagaimana dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah, dengan jarak 400-an kilometer, naik bis yang nyaman, dapat makan, dapat minum. Bagaimana dulu Rasulullah waktu hijrah ke Madinah? Situasinya berat, tidak aman, nggak ada cukup perbekalan. Dari situ orang terus berpikir. Apalagi kalau dia mundur lagi ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Siti Hajar bisa berada di situ untuk membangun kota Madinah, kota Mekah. Begitu seterusnya. Oleh karenanya cakrawala berpikir seorang haji itu akan jauh lebih luas. Jangan seperti katak dalam tempurung. Seolah-olah dia luas padahal cuma di dalam tempurung. Nah, jadi sekarang seorang haji sudah punya wawasan internasional, wawasan dunia, wawasan global. Meskipun dia tidak punya kemampuan berbahasa internasional, tapi dia sudah punya corak berpikir global. Jadi inilah ibadah akliyah. Dengan begitu maka ibadah haji adalah ibadah yang memang harus dipersiapkan dengan matang agar orang dapat menunaikannya dengan baik dan memberi pengaruh yang sangat positif dalam kehidupan sesudah dia menunaikan ibadah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.